bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi chain SRCNAT, action SRCNAT pada mikrotik. Oke, pertama di sini ada klien yang terhubung ke mikrotik dari si klien yang terhubung ke internet yang akan mengakses ke web server dengan IP 192.168.2.11. Service portnya adalah port 80 atau HTTP yang ada di belakang dari Cisco ASA, yang dimana Cisco ASA ini juga ada di belakang dari mikrotik data center. Nah, mikrotik data center terdapat IP public dengan IP 36.91.77.2/28 pada Ether 1, dan pada Ether 2 adalah 172.16.15.1/24 yang terhubung ke Gigabit Ethernet 0/0 dari Cisco ASA yang sebagai interface outside dari Cisco ASA dengan IP 172.16.15.2. Kemudian pada interface Gigabit Ethernet 0/1 pada Cisco ASA berfungsi sebagai interface inside dengan IP 192.168.2.1 yang terhubung ke web server. Nah, Cisco ASA di sini saya gunakan bukan untuk menjelaskan lebih jauh atau lebih dalam mengenai fungsi dan operasional dari Cisco ASA, tapi hanya sebagai untuk melihat log koneksi dari Cisco ASA yang melewati Cisco ASA ini sebagai pembuktian pada saat kita menggunakan chain SRCNAT, action SRCNAT, dan pada saat kita tidak menggunakan chain SRCNAT, action SRCNAT pada mikrotik data center ini. Jadi kita nanti bisa lihat perbedaannya pada saat menggunakan chain SRCNAT, action SRCNAT dengan tidak menggunakan chain SRCNAT, action SRCNAT pada log firewall Cisco ASA ini. Oke, yang pertama di sini saya sudah di sini saya sudah melakukan konfigurasi pada mikrotik data center, dimana di sini saya sudah melakukan setting IP address pada mikrotik data center, yaitu IP public dengan 36.91.72 pada Ether 1 dan 172.16.15.1 pada Ether 2 yang terhubung ke Cisco ASA. Kemudian di sini saya juga sudah setting root 0000/0 atau default root yang mengarah ke gateway dari internet, yaitu 36.91.771. Lalu di sini ada juga yang mengarah ke IP dari web server via IP dari Cisco ASA, yaitu 172.16.15.2. Kemudian di sini di bagian IP firewall NAT-nya sudah saya setting juga chain SRCNAT via out interface-nya Ether 1 dengan action masquerade sebagai NAT untuk klien-klien yang ada di belakang mikrotik data center ini bisa terhubung ke internet. Kemudian di Cisco ASA-nya sendiri ini sudah saya setting juga. Nah, di sini sudah ada yang outside, yaitu Gigabit Ethernet 0/0. Saya berikan sebagai interface outside dengan security level 0 atau untrust atau tidak terpercaya dengan IP address 172.16.15.2. Kemudian di sini interface Gigabit Ethernet 01 dengan nama inside dengan security level 100 atau trusted, terpercaya, dengan IP address 192.168.2.1/24. Jadi 2.1 ini sebagai gateway dari web server dengan IP 2.11. Kemudian di sini di Cisco ASA juga saya sudah buat settingan root seperti ini, root outside. Nah, kenapa kita menggunakan outside? Karena yang mengarah ke internet dari Cisco ASA-nya itu melalui Gigabit Ethernet 0/0 yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Gigabit Ethernet 0/0 ini saya gunakan sebagai interface outside. Di sini default rootnya 0000 via 172.16.15.1, yaitu IP dari Ether 2 mikrotik data center. Oke, nah di sini pembuktian pertama
di sini si klien, saya perlihatkan dulu untuk IP-nya dengan IP 5.10, kemudian gateway-nya ke 5.1 yaitu mikrotik dari si klien sendiri, itu tidak bisa melakukan ping ke web server untuk IP lokalnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat destination network unreachable seperti ini. Jadi si klien ini tidak bisa melakukan ping ke IP lokal dari web server. Karena itu kita akan melakukan destination NAT agar si web server ini dapat diakses oleh klien, terutama untuk service port 80-nya atau HTTP. Nah, di sini chainnya DST-NAT, kemudian destination address-nya kita pasang IP public dari Mikrotik Data Center yaitu 36.91.77.2. Kemudian protokol TCP, kemudian destination portnya adalah port 80 yaitu service port dari web server, port HTTP. Kemudian atau bisa juga sebenarnya di sini kita pasang destination port berapa saja, karena di sini tapi nanti si klien harus mengakses menuliskan port tersebut. Misalnya di sini portnya 8080, berarti si klien harus mengakses 3691.77.2 port 8080. Tapi untuk lebih memudahkan saya gunakan saja destination portnya 80. Kemudian di sini exchange-nya adalah DST-NAT. Itu addressnya tentu saja ke IP lokal dari web server 192.168.2.11. Itu portnya adalah 80 karena ini tidak boleh diganti, harus sesuai dengan service port yang ada di konfigurasi dari web servernya. Karena di web server ini saya membuat aplikasi webnya itu berjalan di service port HTTP yaitu port 80, maka di to port dari exchange destination juga harus saya pasang to portnya adalah 80. Kemudian apply, saya naikkan. Nah, sekarang kita coba dari sini, dari si klien. Nah, di sini sisi klien pingnya itu punya beberapa pilihan. Nah, di sini saya pingnya akan menggunakan ke IP public dari Mikrotik Data Center yaitu 36.91.77.2. Lalu di sini saya gunakan -3 karena di sini saya akan menguji ke service port 80 yaitu yang menggunakan protokol TCP seperti ini kan di Mikrotik TCP. Jadi sini saya gunakan -3 yaitu mode TCP. Lalu di sini saya gunakan juga, jangan lupa harus -P atau port. Nah, destination port ini kan jelas keterangannya destination portnya. Nah, karena di sini di Mikrotik Data Center menggunakan destination port 80, maka di sini saya juga gunakan di client port 80 seperti ini. Lalu di sini saya tambahkan -C count atau berapa kali saya akan melakukan ping ke TCP, protokol TCP port 80 dari si IP public Mikrotik ini yang diarahkan ke web server. Misalnya 1000 kali seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat sudah connect. Di sini time-nya muncul. Sekarang kita coba lihat di bagian ASA. Kita coba show port. Nah, di sini kita bisa lihat ada koneksi nih. Koneksi dari 37.17.18.5 yaitu IP dari IP public dari Mikrotik client di sini 37.17.18.5 37.17.18.5 seperti ini. Nah, ini berasal dari outside yaitu interface outside dari si ASA yaitu G00. Jadi dari klien ini masuk ke Mikrotik ini itu ditranslasikan ke IP 37.17.18.5 melewati internet lalu menuju ke IP public dari Mikrotik Data Center 3691.772. Lalu dari sini itu diarahkan masuk ke Ether 2 172.16.15.1 lalu masuk ke interface outside dari ASA yaitu 172.16.15.2 sehingga di sini terbaca TCP outside. Lalu IP dari Mikrotik client yaitu 37.17.18.5. Lalu ini adalah source portnya. Nah, kemudian masuk ke interface inside dari si Cisco ASA
lalu menuju ke web server yaitu 192.168.2.11 port 80. Nah, di sini kita belum menggunakan chain source NAT, action source NAT pada MikroTik. Jadi di sini saya perlihatkan. Jadi kalian harus memperhatikan untuk log monitor yang ada di Cisco ASA ini, di mana yang terdeteksi adalah IP 37.17.18.5, yaitu IP public dari MikroTik client seperti ini ya. Nah, seperti ini kan 37.17.18.5 IP public dari MikroTik client yang terdeteksi. Oke, sekarang misalnya sekarang kita akan masuk ke penjelasan fungsi dari chain source NAT, action source NAT ini. Nah, di sini misalnya di bagian Cisco ASA, karena kan biasanya ada di bagian belakang dari MikroTik yang terhubung ke internet itu, kita tidak ingin menghubungkan Cisco ASA ini ke internet. Misalnya saya hapus rootnya. Ini kan ada routing tadi di Cisco ASA nya. Nah, misalnya saya hapus no root outside, kemudian 0000000000172 16 15 1. Nah, di sini saya hapus. Kita coba lihat apakah settingan rootnya sudah terhapus. Nah, di sini settingan root sudah hilang seperti ini. Nah, kita coba di sini di bagian di PC1 ini, PC client, apakah masih bisa mengakses replay seperti sebelumnya, seperti ini. Kita coba seperti ini, kita coba. Nah, di sini timeout. Kita bisa lihat di sini timeout, artinya klien ini tidak bisa terkoneksi ke web server. Web server tujuan, dia tidak bisa terkoneksi ke web server tujuan. Nah, lalu bagaimana caranya kita menghubungkan tanpa menggunakan routing ini, routing pada Cisco ASA? Caranya adalah kita gunakan fungsi chain source NAT, action source NAT pada MikroTik. Nah, di sini saya buat satu lagi NAT-nya, source NAT. Kemudian di sini destination address-nya misalnya saya arahkan ke 192.168.2.11 protokol TCP port 80. Nah, ini kita bisa gunakan lebih spesifik ke TCP port 80 atau bisa juga hanya menggunakan destination address saja. Itu tergantung dari kalian. Tapi kalau biasanya kita menggunakan lebih spesifik ke protokol dan destination port, itu akan lebih aman sebenarnya. Jadi tidak semua service di web server ini itu diakses seperti ini. Kemudian actionnya kita pilih juga action source NAT sesuai pada judul, dimana chainnya source NAT. Kemudian saya arahkan ke destination address-nya ke web server, IP web server 192.168.2.11 protokol TCP destination port 80 karena di web server menggunakan service port HTTP atau 80. Actionnya source NAT juga. Lalu di sini to address-nya saya menggunakan IP lokal dari MikroTik Data Center yang mengarah ke ASA 172.16.15.1. Nah, kenapa to address-nya saya menggunakan 172.16.15.1? Karena IP ini hanya IP ini yang dikenali oleh Cisco ASA. Kenapa IP dari 172.16.15.1 Ether 2 MikroTik Data Center ini dikenali oleh Cisco ASA? Karena 172.16.15.1 ini terhubung langsung atau berada di satu network yang sama dengan IP 172.16.15.2 yang merupakan IP outside interface GB Datacenter 00 dari Cisco ASA. Jadi otomatis ASA mengenali IP ini. Oke, kita pasang ke atas. Jadi fungsi source NAT ini adalah pada saat klien mengakses ke internet melalui MikroTik dari klien, lalu masuk ke internet, lalu masuk ke MikroTik Data Center, dia mengakses ke IP public dari MikroTik Data Center yaitu 36.91.772. Kemudian masuk ke Ether 2.
maka IP publik dari si klien ini yaitu 37.17.18.5 akan ditranslasi ke IP 172.16.15.1 milik dari Ether 2 MikroTik Data Center. Jadi IP si klien 37.17.18.5 ditranslasi ke IP 172.16.15.1 karena kita sudah memasang di sini chain SRCNAT, action SRCNAT dengan destinasi ke web server 2.11 itu melalui IP dari 172.16.15.1 ini. Nah, setelah itu maka akan otomatis trafficnya bisa lewat ke Cisco ASA dan mengakses ke web server. Nah, kita coba di sini. Kita coba. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini untuk chain source NAT dengan action source NAT yang kita buat, bytes dan paketnya masih 0. Sekarang kita coba lakukan lagi seperti yang tadi di bagian klien. Nah, di sini sudah replay dan di sini langsung counter 170 byte, paketnya sudah ada 5 seperti ini. Langsung counter dan sekarang kita lihat di bagian Cisco ASA. Kalau tadi yang muncul adalah 37.17.18.5 yaitu IP public dari klien, maka harusnya yang muncul di Cisco ASA ini adalah bukan lagi 37.17.18.5 tapi 172.16.15.1 milik dari MikroTik Data Center karena IP public dari klien akan ditranslasi ke 172.16.15.1. Kita coba sopon. Ini, nah di sini kelihatan kan TCP offset 172.16.15.1 yang terdeteksi adalah IP dari Ether 2, padahal traffic berasal dari klien yang seharusnya memiliki IP public 37.17.18.5, tapi yang terdeteksi adalah 172.16.15.1 karena kita sudah membuat tadi NAT, SRCNAT, action SRCNAT, sehingga walaupun routingan di ASA dihapus, itu kita masih bisa mengakses ke web server ini dari internet. Cuman kelemahannya adalah di bagian Cisco ASA terkait masalah dari identifikasi IP, karena seluruh traffic yang masuk dari internet, traffic dari manapun yang akan mengakses ke web server, jika kita menggunakan fungsi chain SRCNAT, action SRCNAT, maka kita tidak tahu IP dari mana saja dan IP apa saja yang mengakses ke web server, karena semua traffic dari internet itu ditranslasi ke 172.16.15.1 sehingga di monitor log dari Cisco ASA yang terlihat hanya IP dari MikroTik Data Center ini. Seperti itu kekurangannya. Tapi dari segi kelebihannya di Cisco ASA-nya kita tidak perlu buat route ke arah luar ke internet seperti itu. Nah, seperti ini kan kita lihat yang terdeteksi adalah 172.16.15.1. Jadi fungsi dari saya berikan penjelasan terakhir, fungsi dari chain SRCNAT, action SRCNAT ini adalah sebagai pengganti fungsi routing sebenarnya juga. Jadi traffic dari klien yang mengakses ke web server, walaupun di sisi firewall ini tidak ada routing dan tidak mengenali IP public dari MikroTik klien, tapi klien tetap bisa mengakses ke web server karena IP atau traffic dari klien yang berasal dari internet itu ditranslasikan ke IP lokal dari MikroTik Data Center ini. Nah, seperti itu. Jadi klien tetap bisa mengakses ke web server. Oke, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.